Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sahrul Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatinal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Wa qala aidan taraktu fikum amrayn fa tamassaktum bihima lan tadilu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama berada pada bulan yang agung, pada bulan Ramadan, pelipat gandaan pahala, tutupnya pintu neraka dan dibukakannya pintu surga. Salawat dan salam semoga limpahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kita memperingati malam nuzul Quran. Masya Allah, bulan Ramadan dipilih oleh Allah, diturunkannya Al-Quran, maka bulan ini menjadi bulan yang agung. Malaikat Jibril dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, yakni Al-Quran, kepada Rasulullah. Maka malaikat Jibril menjadi penghulunya para malaikat. Pada bulan Ramadan ini Allah tibakan pahala. Pada bulan ini Allah tempatkan malam Lailatul Qadar, yang jika orang beramal pada malam tersebut seperti dia beramal selama 1000 bulan. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah menjadi pengukur, ya. Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah pakai kata-kata al-adatul hasar, inna, ya, bahwasanya tiada lain, Allah akan mengangkat dengan kitab ini satu kaum dan akan menghinakannya kaum yang lain. Imam Maulana Zakaria, ya, menyampaikan bahwa jika memang orang itu beriman dan beramal sesuai dengan Al-Quran, niscaya ia akan ditinggikan. Kita ketahui bahwa barang siapa yang meninggalkannya, walaupun dia memang beragama Islam, tapi dia a'rado atau dia mengabaikan, fa innallahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan diberikan kehidupan yang serba sempit. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran sudah turun 14 abad yang lalu, dan sungguh telah menjadikan umat Islam menjadi kuntum khairu umat. Namun sayang, hampir 100 tahun ini umat Islam telah mengabaikan Al-Quran, sehingga kita menjadi umat yang terbelakang. Oleh karena itu, beberapa imam menyampaikan, beberapa mujtahid menyampaikan, jika kita ingin memperbaiki satu keadaan, maka bagaimana kebaikan itu pada awalnya? Pada awalnya kita ketahui bahwa Al-Quran itu menjadi pedoman, menjadi pengatur dalam segala aspek kehidupan, ya. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kepada kita semua bahwa
dalam satu hadis, yusiku an tada'a ya'ti ala nas zamanun, ya, akan datang satu masa menimpa, ya berhati-hatilah ya dengan hal itu. Di antaranya potongan hadis tersebut adalah la yabqa minal Qur'an illa rasmuh, bahwa yang tertinggal dari Al-Quran, ya, itu hanyalah tulisannya saja. Saat ini memang di antara kita insya Allah banyak yang sudah bisa membaca. Namun orang yang sudah bisa membaca dan sebagian banyak yang juga tidak atau belum mampu membaca Al-Quran, itu terkategori mengabaikan. Lalu dia sudah bisa baca, tapi dia tidak mau mempelajari. Sudah mau mempelajari, tidak mau memahami. Sudah bisa memahami, tapi tidak mau mengamalkan. Itu terkategori orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Saat ini banyak yang hafid, ya, Masya Allah, bagus. Namun, ya, mereka diberikan penghargaan sebagainya. Namun, penghargaan terhadap keterikatan orang dalam segala aspek kehidupan, bahkan menyerukan untuk Islam kafah, mereka saat ini dikriminalisasi, dianggap radikal, dicap radikal, pemecah belah bangsa, anti kebinekaan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh kita semua, bahwa sudah berapa kali kita semua mengikuti peringatan nuzul Quran. Namun begitu perubahan belum terjadi, maka kembalilah pada Al-Quran, yakni keterikatan dalam setiap aspek kehidupan mengikuti Al-Quran, ya tentunya dengan hadis, ya, karena pedoman kita adalah Al-Quran, hadis, ijma sahabat, dan qiyas syar'i. Hadirin rahimakumullah, hadis yang begitu jelas, ya, bahwa semua manusia taraktu fikum amrain, bahwa semuanya aku telah wariskan dua perkara, ya, lan tadilu abadan, jika orang berpegang kepadanya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, ya, kitabullah wa sunnatur rasul. Jadi ketika kita beramal sesuai dengan Al-Quran, ya, sebagaimana dalam salah satu hadis, ya, yang itu mauquf, ya, berhenti pada sahabat Ali, yang tentu disampaikan pada Rasulullah, adalah di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah watibul kalam, bahwa dia hanya beramal, bahwa dia hanya menyampaikan sesuai dengan kalam, itu Al-Quran. Itu yang diharapkan sebagai ciri pada orang bertakwa. Sebenarnya salah satu tujuan, ya, di puasa ini adalah la'alakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran hendaknya menggugah kita, ya. Peringatan Al-Quran hendaknya menggugah kita untuk kita kembali kepada Al-Quran, ya, sebagaimana sifat daripada Islam itu sendiri, ya, bahwa sepakat aturan yang syamilan, yang menyeluruh, aturannya mengatur segala aspek kehidupan, tidak hanya ibadah mahdhah, tidak hanya akhlak, tapi adalah seperangkat aturan yang mengatur dari akar sampai daun, mengatur dari mulai hendak tidur, bangun, dan kembali tidur, mengatur dari diri sendiri, keluarga, dan juga negara. Hadirin, apa yang diwariskan oleh Rasulullah adalah Al-Quran dan hadis bagi dengan kita. Ulama juga, ya, tentu ulama yang menyampaikan Quran dan hadis, dan juga seperangkat aturan pemerintahan yang itu sesuai dengan Quran dan hadis. Tiada lain adalah ad-daulah khilafah. Tiga warisan itu hendaklah kita jaga dengan cara terikat dan terkait seluruh amal perbuatannya sesuai dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, semoga ada manfaat bagi kita semua. Yang benar adalah dari Allah, yang salah dari kerabat saya sebagai manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.